Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon maaf karena lama off ya. Ada kendala macam-macam kemarin itu. Di, Farhan selalu mengingatkan supaya segera dimulai kembali. Eh, Ya, Alhamdulillah sudah kita bisa mulai lagi. Karena memang seperti eh, kelas logika dulu yang selama Ramadan kan kita libur dulu ya, supaya tidak mengganggu ibadah puasanya. Nah, ini kita lanjut kembali sesi terakhir dulu tentang Al-Kindi, tetapi fokusnya kepada persoalan legitimasi filsafat dalam Islam. Nah, yang saat ini sepertinya kita perlu eh, apa ya, membagi-bagi lah di pembahasan yang disampaikan oleh Majid Fakhri di dalam bukunya History of Islamic Philosophy itu, terutama bagian yang tentang the first systematic philosophical writer in Islam itu cukup panjang ya. Intinya memang membahas pandangan filsafat Al-Kindi. Cuman saya baca kembali itu kok kalau disampaikan hanya dalam satu atau dua sesi kok sepertinya terlalu eh, padat ya. Eh, Resikonya kalau terlalu padat begitu kurang detail jadinya. Jadi saya, saya pikir untuk sesi tentang Al-Kindi ini kita perlu membagi kepada beberapa sesi lah. Pertama yang di sesi terakhir dulu tentang soal tentang legitimasi filsafat dalam Islam. Kemudian pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi untuk sesi sekarang. Lalu mungkin kita perdalam lagi nanti di sesi berikutnya eh, mengenai konsep-konsep kunci dalam pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi ini, kemudian baru masuk ke aspek lain ya, aspek etikanya dan seterusnya. Sebagaimana yang disinggung oleh Fakhri. Nah, untuk memperkaya data dari tulisannya Fahri ini, saya mengambil juga dari buku dari sumber primer ya, karya aslinya Al-Kindi. Kemudian eh, dari penulis yang dianggap otoritatif tentang Al-Kindi ini. Biasanya kalau kita merujuk karya modern, itu salah satu penulis yang dianggap otoritatif itu namanya Peter Adamson. Jadi dia memang fokus untuk kajian filsafat Islam periode klasik dan dia menulis satu buku khusus tentang Al-Kindi ini. Kalau Majid Fahri kan hanya bagian dari ini ya, bagian dari karya historis dia. Terus selain Adamson juga ada namanya Dimitri Gutas. Ya. Dimitri Gutas itu juga dianggap sebagai sarjana otoritatif dalam membahas pemikiran filsafat Al-Kindi ya. Atau secara umum dalam membahas pemikiran filsafat periode Islam klasik. Nah, itu pengantarnya. Nah, eh, kita garis bawahi lagi bahwasanya Al-Kindi ini adalah tokoh yang dianggap sebagai filsuf Arab pertama dalam Islam atau seorang filsuf Muslim yang dia disebut filsuf bukan karena dia orang yang berpikir filosofis pertama sekali, tidak. Tetapi Al-Kindi ini disebut sebagai filsuf karena dia menulis karya filsafat yang sistematis ya. Dia pertama sekali yang menulis karya filsafat yang sistematis dalam tradisi keilmuan Islam. Kapan itu terjadi? Pada abad ke 9 Masehi ya. 9 Masehi berarti abad ke-2 dan ke-3 Hijriah. Jadi dari periode Rasul itu ada jaraknya sekitar 2 abad lebih. Nah, untuk membahas pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi ini kita sedikit mengulas ulang apa yang dimaksud dengan metafisik. Saya berikan gambarnya.
Ini gambar versi anu ini versi editorial lewat AI ya. Bahannya saya buat sendiri supaya lebih agak artistik itu eh, perlu diedit pakai AI. Nah, ini namanya pohon filsafat, The Tree of Philosophy. Eh, Ada buku yang judulnya Tree of Philosophy, itu juga buku bagus ya, sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sebagai pengantar pada filsafat. Nah, kalau melihat pohon filsafat ini, maka kita bisa melihat dua cabang besar ya. Pertama yang disebut sebagai filsafat umum, yang bagian kiri. Kemudian yang kedua yang disebut sebagai filsafat khusus. Nah, filsafat umum ini dia bercabang lagi ya. Jadi batang ya, batang yang umum ini ada cabangnya lagi, ada tiga cabangnya itu. Pertama yang disebut sebagai metafisika yang paling bawah ini, kemudian bisa saya coret ini ya. Yang ini yang metafisika, kemudian yang kedua namanya epistemologi, yang ketiga namanya aksiologi. Saya kira kalau kita sudah familiar dengan ya, kajian filsafat, sudah tidak asing dengan istilah ini ya. Tetapi yang penting adalah kata kuncinya. Kata kunci untuk metafisika ini adalah reality, ya. Reality, realitas. Silakan kalau sambil dicatat, saya tidak bisa nyoret di sini. Reality ya, nah, begini saja coretannya. Jadi metafisika itu membahas tentang realitas. Realitas itu ada yang empirik, ada yang non empirik. Ada yang material, ada yang realitas immaterial. Ini kata kuncinya. Jadi metafisika adalah studi tentang realitas. Atau kalau dalam bahasa yang standar formalnya, studi tentang yang ada. Yang ada itu ya realitas. Kalau epistemologi kata kuncinya adalah knowledge. eh, Pengetahuan ya, knowledge. Jadi aspek filsafat atau cabang filsafat yang membahas pengetahuan itu disebut sebagai epistemologi. Sementara aksiologi kata kuncinya adalah value, nilai. Nilai itu ada dua ya, nilai baik dan nilai buruk, atau nilai yang indah dan jelek. Itu aksiologi, tapi kata kuncinya nilai ya. Nah, dari tiga cabang ini ada lagi rantingnya ya, atau dahan atau ranting itu yang lebih kecil dari cabang. Metafisika itu terbagi menjadi empat ini ya. Pertama yang disebut sebagai ontologi, yang kedua teodesi, kadang-kadang disebut juga sebagai teologi, yang ketiga namanya kosmologi, yang keempat antropologi. Ontologi ini pembahasan metafisika yang bersifat umum. Teodesi itu realitas yang dibahas adalah realitas ketuhanan. Kosmologi yang dibahas adalah realitas alam. Antropologi, ini bukan ilmu budaya ya, tapi antropos dalam artian filosofis atau philosophical anthropology itu realitas yang dibahas adalah realitas kemanusiaan atau manusia. Kemudian epistemologi juga terbagi menjadi epistemologi dasar, kemudian metodologi, kemudian logika. Aksiologi juga begitu ya, etika dan estetika. Etika berkenaan dengan nilai baik dan buruk, sementara estetika berkenaan dengan indah dan jelek. Itu yang filsafat, batang filsafat yang umum. Kalau yang khusus bagaimana? Yang khusus dia berkenaan dengan bidang khusus tertentu, bidang tertentu ya. Ada dua bidang, bidang keilmuan dan bidang kehidupan secara umum. Bidang keilmuan itulah yang disebut dengan filsafat ilmu khusus. Adanya di mana? Di ilmu-ilmu ya. Interdisipliner, filsafat ilmu fisika, matematika, biologi, linguistik, psikologi, budaya, dan seterusnya itu. Itu filsafat yang berkenaan dengan ilmu tertentu.
Kalau filsafat yang berkenaan dengan bidang kehidupan tertentu, nah, namanya filsafat khusus juga. Misalnya apa? Filsafat politik, ekonomi, hukum, dan seterusnya ini. Filsafat sejarah dan lain-lain. Ini dia pohon filsafat ya. Jadi untuk memberikan peta kepada kita betapa luasnya pembahasan filsafat itu. Nah, di mana letaknya metafisika? Metafisika itu dia menjadi cabang utama dalam filsafat umum. Oke, bagiannya empat ini: ontologi, teodisi, kosmologi, dan antropologi. Ini untuk sekedar recalling pengetahuan eh, kita tentang cabang-cabang filsafat dan di mana posisi metafisika dalam pohon filsafat ini. Nah, kemudian dipercoret begini. Kalau kita memberikan definisi tentang metafisika itu, maka kita perlu memberikan eh, perhatian pada beberapa poin penting berikut ini ya. Pertama, metafisika itu merupakan cabang tertua dari filsafat. Cabang filsafat yang bersifat umum tadi ya. Apa yang dikaji dalam metafisika? Metafisika merupakan studi atau yang dikaji adalah tentang hakikat terdalam dari realitas. Konon katanya, asli katanya adalah ta metafisika itu, di balik realitas. Atau ada juga yang mengatakan istilah metafisika itu mengacu kepada karya-karya Aristoteles yang ditulis setelah dia menulis karya tentang fisika. Jadi setelah fisik. Tapi sekarang untuk pengertian kekinian, kata kunci untuk metafisika saya kira adalah ini ya, hakikat. Jadi metafisik itu dia berkenaan dengan realitas, tetapi yang dikaji bukan realitas empirik sebagaimana adanya, tetapi realitas hakikat terdalam dari realitas itu. Di aspek yang di balik realitas, ya, apa yang di balik realitas itu uh, yang disebut sebagai hakikat. Ini bukan di belakang, misalnya ada pintu, kemudian di balik pintu atau di belakang pintu, tidak. Tapi ya hakikat dari pintu itu apa? Kalau kita bicara tentang manusia, maka hakikat dari manusia itu apa? Ya. Metafisika membahas soal hakikat itu dimulai dari pembahasan tentang eksistensi keberadaan. Sebagai manusia kita eksis, tetapi apa yang menentukan eksistensi kita? Atau bagaimana kita menentukan keberadaan kita itu apa standarnya dan seterusnya. Begitu juga pembahasan tentang alam semesta. Ya. Sama yang dibahas adalah hakikat dari alam semesta itu. Jadi penekanannya adalah pada aspek hakikat terdalam dari realitas ketuhanan, realitas kosmologis atau alam, dan realitas kemanusiaan manusia. Ya. Tiga itu. Nah, oleh karena itu, persoalan metafisika berfokus pada pertanyaan yang bersifat fundamental berkenaan dengan tadi Tuhan, alam, manusia ya. Tuhan berarti teodisi tadi. Kalau manusia itu konon dikatakan manusia itu terdiri dari dua unsur ya, jasmani dan rohani atau jiwa dan tubuh. Hakikat kemanusiaan itu adanya pada unsur jiwa, bukan tubuh. Kemudian persoalan metafisika juga meliputi persoalan waktu ya. Waktu, ada satu karya metafisik yang ditulis oleh eh, seorang filsuf Jerman ya, namanya Heidegger. Dia menulis tentang keberadaan dan waktu, being and time. Terus metafisika juga mengkaji tentang hukum-hukum yang atau kaidah-kaidah ya atau apa ya, aturan-aturan yang bersifat hakiki ya. Seperti apa itu? Misalnya aturan tentang atau hukum tentang sebab akibat, kausalitas yang menjadi struktur dasar dari realitas. Di dalam perspektif metafisik tidak ada satu realitas yang terjadi tanpa ada penyebabnya. Nah, yang dikaji bagaimana sebab akibat itu berlangsung.
Oke. Nah, sebab akibat itu tidak bisa ya dicerap begitu saja dengan panca indera, tetapi harus apa dipikirkan secara rasional, dikaji secara mendalam aspek metafisiknya. Itu secara umum persoalan metafisika. Kemudian ada seorang filsuf modern ya namanya Christian Wolff. Dia hidup pada abad ke-17. Dia membedakan antara metafisika dan ontologi ya. Nah, dia menyebut metafisika itu ada dua macam kata dia. Yang pertama yang disebut sebagai metafisika umum atau metafisika generalis. Dia mengajukan satu istilah baru di situ namanya ontologi. Ini sifatnya umum ya. Yang dibahas apa? Yang umum ini yang dikaji adalah tentang being, yang ada atau wujud. Ya. Being as being namanya, wujud kuwa wujud. Ya. Wujud realitas bagaimana adanya. Tapi realitas bagaimana adanya itu lebih pada aspek prinsip-prinsip yang paling mendasar, yang menjadi dasar dari realitas itu, atau hakikat dari realitas. Nah, sifatnya kajiannya umum, itu yang disebut dengan ontologi. Tetapi ada juga jenis lain dari metafisika ini, kata Christian Wolff itu. Namanya metafisika khusus, metafisika spesialis. Itulah dia studi yang tentang tiga hal tadi itu ya, tentang teologi, tentang kosmologi, dan antropologi atau yang kita kenal dengan philosophical anthropology itu. Kalau teologi, kajian tentang Tuhan secara rasional. Kalau kosmologi, kajian tentang asal-usul dan hakikat alam semesta. Lalu yang antropologi, kajian tentang hakikat manusia. Terutama topik yang berkenaan dengan bagaimana hubungan antara jiwa dan tubuh, antara aspek jasmani dan rohani dari manusia ya. Itu kajian metafisik. Nah, oleh karena itu kita sering menemukan sekarang ini ada orang yang menganggap bahwasanya metafisika itu sama dengan ontologi. Atau ontologi itu ya identik dengan metafisika. Tapi kalau mengikuti klasifikasi yang ditulis oleh Christian Wolff ini, maka ya memang ada kesamaannya antara ontologi dan metafisika, tetapi kesamaannya pada aspek umum saja. Jadi kalau kita bicara metafisik secara umum, ya itulah ontologi. Tetapi kalau kita bicara lebih khusus lagi berkenaan dengan realitas Tuhan atau realitas alam dan manusia, itu masuknya bukan ontologi lagi, tapi metafisika khusus. Saya kira ini klasifikasi yang membantu kita ya untuk membuat atau membedakan ruang lingkup kajian metafisika itu sendiri. Nah, Al-Kindi dia membahas metafisika itu pada dua aspek ini. Metafisika spesialis terutama ya, tapi aspek yang dia kaji adalah aspek teologi dan kosmologi. Antropologi sedikit ya, terutama dia membahas tentang bukan jiwa, tapi dia mengajukan satu teori tentang apa namanya akal ya. Nanti kita pada sesi yang lain kita bahas itu. Nah, malam ini kita kalau mengikuti klasifikasi metafisika dari Christian Wolff ini dan mengaitkannya dengan pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi, berarti wilayahnya di sini ya. Metafisika spesialis, objek kajiannya adalah tentang Tuhan, tetapi persoalan hakikat ketuhanan itu dibahas secara rasional. Oke. Nah, pada mulanya tadi ada dua istilah ya, ada istilah metafisika dan ada istilah ontologi. Jadi istilah yang paling mula-mula muncul dalam konteks ini adalah istilah metafisika. Kalau istilah ontologi ini baru muncul di abad modern. Pada mulanya dulu, metafisika itu oleh Aristoteles disebut sebagai filsafat pertama. Proto-filosofia, filsafat pertama, first philosophy. Aristoteles juga menyebutnya kalau si Aristoteles menyebutnya proto-filosofia ya, kalau si Plotinus menyebutnya sebagai teologi. Tetapi beberapa penulis tentang Aristoteles menyebutkan bahwa istilah teologi ini juga digunakan oleh Aristoteles.
tetapi bukan dalam artian teologi keagamaan ya, tapi ilmu tentang prinsip pertama, yaitu prinsip teos, Tuhan. Gitu. Oke. Berkenaan dengan apa metafisika itu dulu? Berkenaan dengan studi tentang hal-hal yang bersifat abadi dan tidak berubah. Di Aristoteles sudah kita temukan istilah ini ya. Adapun pembahasan tentang hal-hal yang bersifat abadi, ideal, tidak berubah itu bahkan sebelumnya sudah dibahas oleh gurunya Aristoteles, namanya Plato. Itulah dunia idenya Plato. Nah, jadi kalau kita membahas tentang dunia ide Plato atau membahas tentang proto-filosofia Aristoteles ya, atau membahas tentang prinsip geraknya Aristoteles, itu berarti kajian kita berkenaan dengan persoalan metafisik, persoalan metafisika. Itu asal mula sejarah munculnya istilah metafisik ya. Nah, dalam konteks Islamic filosofi, filsafat Islam pada periode klasik, ada tiga topik utama yang dibahas oleh para filsuf Muslim sejak Al-Kindi ya, terutama pada periode klasik. Topik yang pertama namanya metafisika. Jadi kalau kita mengkaji pemikiran para filsuf Muslim klasik ya, sebagaimana yang diurut oleh Majid Fahri di dalam bukunya itu, maka persoalan yang selalu muncul di periode klasik yang menjadi pokok pembahasan utama adalah persoalan metafisika. Dalam bahasa Arabnya disebut ilahiyat. Lalu persoalan yang kedua yang menjadi perdebatan di kalangan para filsuf Muslim klasik, persoalan kosmologi. Ya. Bagaimana alam raya ini tercipta, ya hampir mirip dengan pertanyaan siapa Thales, anak Simandres, anak Ximenes, anak Sagoras dulu ya, pada periode pra-Sokrates ya di Yunani. Tetapi bedanya kalau di dalam filsafat Islam, penjelasan tentang persoalan kosmologis ini sudah mengandung unsur keyakinan keagamaan di situ. Lebih lanjut nanti akan kita bahas. Yang ketiga, persoalan logika atau mantik ya. Kalau kosmologi tadi tabiiyat. Logika ini disebut dengan mantik kalau dalam diskursus keislaman. Jadi tiga ini persoalan utama filsafat Islam pada periode klasik. Oke, metafisika, kosmologi, logika. Bagaimana dengan persoalan yang lain? Misalnya persoalan tadi ya, epistemologi, cabang-cabang filsafat yang lain itu, atau persoalan etika. Dia menjadi persoalan filosofis, tetapi kadang-kadang kita menemukan ada filsuf yang tidak membahas persoalan epistemologi. Ada filsuf Muslim klasik yang tidak membahas persoalan etika. Ya, itu bedanya. Kalau tiga pokok persoalan ini selalu muncul dalam kajian, dalam pemikiran para filsuf Muslim klasik ya. Sementara yang epistemologi dan etika tadi itu tidak selalu muncul di semua pemikiran filsuf Muslim klasik. Apalagi filsafat yang berkenaan dengan bidang ilmu dan bidang kehidupan yang khusus tadi ya. Filsafat ilmu, filsafat sejarah, filsafat sosial, budaya itu di periode Muslim klasik belum dikembangkan. Nah, oleh karena itu, karena saking seringnya pembahasan metafisika muncul dalam studi filsafat Islam klasik, maka seringkali kalau kita bicara tentang filsafat Islam dalam konteks klasik, seringkali kita identik, pembicaraan filsafat kita itu identik dengan persoalan metafisik, persoalan metafisika. Jadi seolah-olah filsafat itu diartikan sebagai metafisika dalam konteks filsafat Islam klasik. Nah, termasuk dalam periode Al-Kindi ini ya. Jadi itu wajar kesan begitu. Karena memang metafisika menjadi salah satu problem yang paling menyita perhatian para filsuf Muslim klasik. Nah, oleh karena itu kita perlu bertanya, ya, apakah memang begitu dalam diskursus filsafat Islam klasik ya? Begitu maksudnya apakah memang dalam periode klasik filsafat Islam itu filsafat disamakan atau diartikan sebagai metafisik. Nah, saya mengutip pandangannya Muqtada Mutahari di sini ya. Konteks diskursifnya adalah filsafat Islam klasik. Pada periode klasik itu
filsafat punya dua arti menurut Muthaharin. Pertama, arti atau pengertian yang bersifat umum. Yang kedua, filsafat dalam pengertian yang khusus. Yang umum yang seperti apa? Eh, Orang-orang pada waktu itu, di periode sejarah klasik ini, mereka memaknai filsafat itu meliputi semua bentuk ilmu pengetahuan rasional, ya, yang mereka bedakan dengan ilmu pengetahuan yang diperoleh melalui wahyu. Jadi ada dua klaster atau dua klasifikasi atau dua bidang keilmuan besar pada waktu itu. Yang pertama namanya bidang ilmu-ilmu rasional, yang kedua namanya bidang ilmu-ilmu agama. Ya, istilah Arabnya ilmu rasional itu al-ulum al-aqliyah, kemudian yang ilmu-ilmu agama itu al-ulum ad-diniyah atau al-ulum ad-diniyah asyariyah. Jadi kalau teman-teman membaca biografi ilmuwan ulama klasik ya periode Islam klasik itu, jadi mereka biasanya pertama sekali dalam fase pendidikan awal mereka, mereka belajar ilmu-ilmu agama dulu. Seperti Al-Kindi kemarin ya, belajar ilmu agama dulu eh, di Kufah, kemudian baru belajar ilmu-ilmu rasional di Baghdad ya, dan seterusnya. Dan ada tempat-tempat atau kota-kota khusus ya, berkenaan dengan dua bidang ilmu itu. Jadi dalam pengertian umum ini filsafat berarti keseluruhan ilmu rasional tadi. Jadi kalau demikian berarti seorang filsuf adalah orang yang mempelajari semua ilmu rasional. Apa saja ilmu rasional itu termasuk di situ metafisika, termasuk fisika, matematika, bahkan musik ya, termasuk logika dan seterusnya. Ahli betul ya. Sebagaimana Al-Kindi kemarin kan kita lihat karyanya bukan hanya soal filsafat, tetapi hampir semua bidang ilmu rasional. Yang kedua, pengertian khusus. Pengertian khusus ini yang memaknai filsafat sebagai metafisika atau filsafat pertama atau proto-filosofia ya. Jadi apa itu filsafat pada periode itu? Kalau pengertiannya pengertian khusus ya filsafat adalah metafisika. Mengapa kok begitu? Karena memang persoalan metafisik ini selalu muncul dalam pemikiran para filsuf Muslim klasik. Nah, kalau mengikuti pengertian semacam ini, maka kita bisa memahami sekarang mengapa kok ada kritik terhadap filsafat itu ya. Misalnya kritik Al-Ghazali terhadap filsafat, sanggahan terhadap pandangan para filsuf ya, uh, tahafut al-falasifah itu, atau kritik Ibnu Khaldun terhadap filsafat. Artinya yang dikritik oleh dua orang itu bukan filsafat sebagai rangkuman atau sebagai kumpulan ilmu-ilmu rasional, tidak. Tetapi yang dikritik adalah filsafat sebagai metafisika. Filsafat yang diartikan sebagai metafisika. Dengan kata lain, filsafat menurut para pengkritik itu adalah filsafat dalam pengertian khusus, bukan filsafat dalam pengertian umum. Oke, ulangnya di sini ya. Jadi ada misdefinisi di situ, ada miskonsepsi tentang filsafat. Oke, berikutnya kita masuk kepada bagaimana memahami pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi ya. Al-Kindi ini juga sedikit banyaknya memahami filsafat itu ya metafisik sebenarnya. Ilmu pengetahuan tentang kebenaran ya, sifatnya metafisik. Ada satu cara yang saya usulkan ya setelah membaca kembali tulisannya Fahri itu. eh, Caranya adalah untuk memahami pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi itu kita perlu membandingkannya dengan pandangan teologi Islam yang ortodoks yang kita sebut sebagai pandangan ketuhanan yang muncul dalam ilmu kalam ya. Eh, dari berbagai aliran ini Asy'ariyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Terutama yang ortodoks lah, ya, yang tradisional. Nah, kita lihat sekarang bagaimana pandangan metafisik atau pandangan ketuhanan, pandangan teologi Islam ortodoks itu seperti apa. Gagasan sebenarnya begini, pengetahuan kita atau
gagasan kita tentang Tuhan dalam Islam itu sumbernya adalah wahyu, Al-Quran ya, yang jelas. Ini sumber primer. Yang sekunder kan hadis. Jadi kalau kita bicara tentang apa sumber Islam, dua itu, Al-Quran dan hadis. Eh, Meskipun ada juga yang mengatakan empat ya, tambah kias dan ijma, gitu. Tapi ya saya kira bisa diperdebatkan di situ ya, tentang kias dan ijma. Posisinya apakah sebagai sumber atau sebagai metode. Tapi yang jelas kalau sumber ya dua, Al-Quran dan sunnah. Rasul pun mengatakan begitu ya, taraktu fikum amroini lam tadillu ma tamassaktum bihima dan seterusnya di khutbah wada beliau. Tetapi yang problematik itu kan hadis ya. Hadis itu banyak tingkatannya, ada yang soheh, ada yang doif dan seterusnya. Sehingga kalau kita mencari sumber yang paling otentik dan bisa dipertanggungjawabkan dalam Islam, pertama sekali adalah Al-Quran. Nah, oleh karena itu, gagasan Islam atau gagasan dasar Islam tentang Tuhan, kita mengetahuinya dari mana? Dari Al-Quran ya. Al-Quran memuat deskripsi tentang Tuhan, tentang Allah ya. Banyak ayat tentang itu. Qul huwallahu ahad, Allahu khaliqus samawati wal ard ya. Huwal qawi wal aziz, alimul ghaibi wal malaika dan seterusnya ya. Jadi penjelasan yang kita dapatkan dari Al-Quran mengenai Tuhan. Saya menyebutnya itu sebagai diskursus tingkat pertama itu. Itu sumber yang paling otoritatif ya. Yang perlu kita bedakan dengan uh, apa dengan gagasan yang muncul dari penafsiran ulama tertentu tentang Tuhan. Meskipun gagasan itu bersumber dari Al-Quran, tetapi ada proses mediasi penafsiran di situ. Jadi level diskursusnya berbeda. Kalau tadi dia langsung dari Al-Quran ya, tetapi yang pandangan teologi ortodok itu levelnya level kedua. Teologi Islam ortodoks itu ya, dalam aliran-aliran yang macam-macam tadi itu levelnya level kedua. Kenapa kok level kedua? Karena mereka, para ulama itu menghasilkan pemahaman mereka terhadap gagasan dasar ketuhanan yang ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan diposisikan sebagai level pertama ini ya, tapi itu level kedua. Mengapa kok harus ditempatkan pada level kedua ya? Karena begini, para teolog Muslim itu menghasilkan siapapun itu ya, yang klasik terutama yang ortodok itu menghasilkan konsep-konsep teologi Islam. Konsep dalam teologi Islam seperti apa itu? Konsep tauhid. Tauhid itu konsep ya, konsep yang dihasilkan berdasarkan pemahaman dan penafsiran para ulama, para teolog tentang ayat mengenai keesaan Tuhan. Muncullah istilah tauhid. Kalau dicari secara letterlek, secara eksplisit, ada tidak kata tauhid di dalam Al-Quran? Tidak nemu ya. Yang ada adalah Qul huwallahu ahad. Oke. Jadi konsepnya ini tidak Al-Quran yang menghasilkan. Konsep itu adalah hasil pemahaman teolog terhadap ayat mengenai keesaan Tuhan. Begitu juga dengan konsep iman. Oh, iman itu ada 6 arkanuhu. Arkan ya, rukun iman itu ada 6. Apakah Al-Quran menyatakan begitu? Tidak ya. Al-Quran menyebutkan yu'minu nabillah wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi dan seterusnya. Tidak ada iman bil qadar dan seterusnya kan tidak ada. Tapi itu adalah konsepsi rukun iman itu adalah konsepsi para ulama, para teolog terhadap ayat-ayat ketuhanan yang berkenaan dengan iman. Begitu juga dengan konsep zat, sifat, asma, tauhid rububiyah, uluhiyah dan seterusnya ya. Itu konsep-konsep yang mesti kita tempatkan pada level kedua diskursus ya. Jangan ditempatkan pada level pertama. Jadi pandangan teologi Islam ortodok itu adalah gagasan teologis yang bercorak skriptural. Kenapa kok bercorak skriptural? Dia bersumber dari Al-Quran sebagai nas pokok atau yang disebut dengan scripture itu ya, atau wahyu. Nah,
dari pemahaman itu menghasilkan konsep-konsep teologis ini. Itulah yang menjadi yang kita konsumsi sampai sekarang sebagai keilmuan Islam kan ini ya, konsep-konsep teologis yang dihasilkan atau yang diproduksi oleh para ulama klasik itu. Ya, apa misalnya Allah itu Esa, pencipta langit dan bumi ya. Disebut begitu karena disebut skriptura karena memang wahyu menyebutkannya demikian. Ya, tetapi bagaimana keesaan Allah, bagaimana kemahakuasaan Allah itu konsep-konsep ya dihasilkan. Tidak tidak apa namanya tidak dijelaskan secara rinci di dalam Al-Qur'an ya, tetapi ada proses pemahaman ulama terhadap eh, terhadap eh, pokok-pokok persoalan ketuhanan yang disebutkan di dalam Al-Qur'an itu. Tempatnya berarti bukan pada level pertama diskursus ketuhanan dalam Islam, tetapi pada level kedua. Saya kira itu penting untuk memahami pandangan Al-Kindi, karena yang dia terima itu level pertamanya. Jadi kalau di sesi yang lalu kita mengatakan menurut Al-Kindi agama dan filsafat itu selaras, itu berarti agama di situ adalah ajaran yang bersumber langsung dari wahyu. Itu selaras dengan pandangan filosofis yang ada di level kedua. Ya, pandangan filsafat itu juga levelnya level kedua. Ya. Sama dengan teologi, sama dengan fikih dan lain-lain. Itu levelnya level kedua. Bahkan si Al-Kindi malah lebih ekstrim. Dia mengatakan bahwasanya ilmu-ilmu agama itu termasuk teologi itu bagian dari filsafat kata dia. Oke. Nah, oleh karena itu kalau kita sudah bisa membedakan tadi itu cara pandang yang bercorak skriptural, maka sekarang kita ajukan satu cara pandang yang lain ya. Namanya cara pandang yang bercorak rasional filosofis. Apa bedanya ini? Pandangan teologi Islam ortodok tentang Tuhan tadi itu coraknya skriptural. Nah, corak skriptural itu berdasarkan teks ya, scripture. Itu perlu kita bedakan dengan cara pandang yang bercorak rasional filosofis. Kalau cara pandang yang bercorak skriptural tadi itu argumentasinya didasarkan pada pandangan kitab suci Al-Quran ya. Sementara yang bercorak rasional filosofis itu argumentasinya didasarkan pada proses rasional, melalui argumentasi rasional ya. Bukan langsung kepada scripture, tidak, tapi ada pembuktian rasional. Nah, di sini perbedaannya ya. Para pandangan teologis yang bercorak rasional filosofis ini eh, adalah pandangan yang diikuti oleh Al-Kindi nanti. Ya, tetapi antara dua corak ini, yang skriptural dan rasional filosofis ini bukan dua pandangan yang bertentangan kalau menurut Al-Kindi, tapi saling menguatkan. Bahkan yang rasional filosofis ini menjadi penguat uh, bagi gagasan atau bagi cara pandang yang bercorak skriptural. Jadi ada dua cara pandang tentang ketuhanan ya. Pertama yang bersumber langsung dari Al-Quran, namanya skriptural. Yang kedua yang bercorak rasional. Yang rasional ini dibangun dengan argumentasi rasional filosofis. Oke. Lalu setelah kita membedakan itu, strategi kita untuk memahami pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi tadi ya, dengan membedakan antara mana yang pandangan teologis Islam ortodok dan mana yang pandangan metafisik yang rasional. Nah, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, corak pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi. Al-Kindi ini pandangan metafisikanya tidak skriptural. Artinya dia bukan berseberangan ya, tetapi berbeda cara pandang dengan teologi Islam ortodok. Cara pandang yang dia gunakan adalah rasional filosofis ya. Meskipun pada dasarnya Al-Kindi ini menerima konsep-konsep teologis yang dihasilkan oleh para teolog Muslim klasik ya, terutama dari kalangan Mu'tazilah. Jadi dia tidak menentang, tidak, tetapi dia menggunakan cara pandang metafisik yang bercorak rasional filosofis ini untuk menguatkan konsep-konsep yang dihasilkan dari model teologis tadi. Oke, apa bedanya dengan yang teologi ortodok itu? Bedanya di sini, pada fokus persoalannya ya.
Pandangan teologi Islam ortodok itu memberikan penjelasan berdasarkan wahyu. Apa yang dijelaskan bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu Maha mengetahui pencipta langit dan bumi dan seterusnya ya. Itu penjelasan yang didasarkan pada eh, ungkapan Al-Quran ya, pada firman Allah sendiri ada dalam Al-Quran. Sementara Al-Kindi dia berangkat lebih jauh. Dia tidak hanya berhenti pada penjelasan. Dia bertanya tentang begini, kalau Allah itu Esa, mengapa Allah itu harus Esa? Jadi ada pertanyaan filosofisnya, mengapa kok harus Esa? Ya, mengapa kok harus Allah yang menjadi pencipta? Tuh. Nah, pertanyaan ini tidak bisa dijelaskan dengan pendekatan skriptural tadi, dengan cara pandang skriptural. Kenapa? Karena yang skriptural itu dasarnya iman. Tetapi pertanyaan ini bisa dijelaskan dengan corak rasional filosofis. Kita membangun argumentasi rasional untuk memberikan jawaban mengapa kok Tuhan itu harus esa. Nah, mengapa kok Allah itulah yang harus kita tempatkan sebagai pencipta langit dan bumi. Nah, konsep-konsep metafisika Al-Kindi itu muncul dari jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam ini. Jadi kalau kita katakan ada dua jalur yang berbeda ya. Meskipun tujuannya sama untuk menegaskan keesaan Tuhan tauhid, tetapi jalurnya beda antara yang ditempuh oleh teolog Muslim ortodok dengan cara yang ditempuh oleh Al-Kindi ini. Ya, katakanlah bahwasanya pandangan ketuhanan Al-Kindi itu bukan antitesa terhadap yang teologi Islam ortodok ya, tapi sebagai pelengkap ya. Dia melengkapi di iman itu kalau dalam eh, pandangan filsafat modern ya, iman itu harus bisa dirasionalisasikan, ya, harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Jadi ya kita mengimani bahwasanya Allah itu esa, tetapi kita juga perlu mempertanggungjawabkan secara rasional mengapa kok esa ya, mengapa kok harus satu. Kan ada juga agama yang Tuhannya itu Trinitas ya. Ada juga agama yang tidak ada Tuhannya kan dan seterusnya itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu tidak bisa dijelaskan secara skriptural. Nah, kalau dijelaskan secara scripture itu larinya ke iman lagi. Tetapi bisa dijelaskan secara rasional filosofis. Nah, itulah jalur yang ditempuh oleh Al-Kindi ya. Kalau kita bedakan begini berarti perbandingan antara teologi ortodok dan Al-Kindi tadi. Ada beberapa aspek yang bisa kita sorot. Pertama, aspek titik awal. Pandangan teologis Islam ortodoks ya, dan bukan hanya Islam ini ya, dalam agama-agama samawi juga berlaku begitu. Pandangan tersebut berangkat dari wahyu atau dari scripture ya, revelation. Kalau kalau Al-Qur'an, kalau Islam ya Al-Qur'an. Sementara kalau dalam cara pandang yang rasional filosofis sebagaimana dilakukan oleh Al-Kindi, titik awalnya adalah analisis rasional, analisis metafisik terhadap realitas, realitas alam, realitas kemanusiaan dan seterusnya. Jadi titik awalnya berbeda ya. Metodenya juga berbeda. Yang teolog ortodoks itu metodenya teologis, iman plus penafsiran. Yang kita sebut sekarang dengan model penafsiran ini model bayani. Gitu. Eh, Jadi ada iman terus ditafsirkan. Iman itu berdasarkan ayat-ayat ya. Kemudian ada penafsiran kita terhadap ayat-ayat, terutama ayat-ayat yang berkenaan dengan persoalan ketuhanan. Sementara metode yang dikembangkan oleh Al-Kindi yang rasional itu coraknya rasional filosofis metode ini. Ada argumentasi rasional di situ. Jadi bukan hanya sekedar mengimani bahwasanya Allah itu esa, tetapi juga kita bisa menjawab mengapa kok Allah itu harus esa. Jadi levelnya berbeda ya, jalurnya berbeda. Kok level nanti kelihatan lebih bagus enggak, tapi apa ada aspek tertentu yang tidak dijangkau oleh teolog ortodoks ya. Ya, tetapi dibahas oleh Al-Kindi dan model analisis rasional filosofis terhadap persoalan ketuhanan itu. Nah, meskipun tujuannya sama-sama untuk menegaskan tauhid, keesaan Tuhan ya, tetapi cara memahaminya berbeda.
Kalau yang teologi ortodok memahaminya berdasarkan teks wahyu, kalau Al-Kindi memahaminya berdasarkan analisis konsep. Konsep apa itu? Konsep tentang keesaan, konsep tentang kausalitas. Ya. Tentang konsep-konsep ini nanti kita detailkan lagi ya. Dari mana muncul konsep keesaan itu? Konsep esa ini selain kita bisa merujuknya kepada Al-Quran, juga dibahas dalam kajian atau dalam diskursus filsafat Yunani klasik, Neo-Platonisme ya, konsep Zion namanya. Konsep kausalitas ini juga dibahas dalam kajian filsafat Yunani. Oke. Jadi cara memahaminya berbeda, bukan hanya berdasarkan wahyu, tetapi berdasarkan analisis konsep ya, konsep yang dikenakan kepada Tuhan tadi itu. Sehingga bahasa yang digunakan juga berbeda. Kalau yang model teologi ortodoks, bahasanya coraknya teologis. Sementara yang Al-Kindi itu bahasanya bahasa metafisik. Ada konsep-konsep metafisika yang dibahas di situ berkenaan dengan metafisika ketuhanan ya. Termasuk juga nanti berkenaan dengan metafisika kemanusiaan, antropologi tadi itu ya, antropos dan yang alam juga, kosmologi juga begitu. Jadi ini perbedaannya. Saya kira kalau kita bertolak dengan pembedaan antara eh, bagaimana corak pandangan metafisika Al-Kindi ini kita kontraskan dengan teologi ortodok, maka mungkin akan sangat membantu kita untuk bisa memahami model Al-Kindi ya. Tapi yang jelas, model dua ini jangan ditempatkan secara sintetik ya. Dalam artian kita mengatakan ini tesanya, kemudian ini antitesa begitu. Enggak. Jadi pandangan atau konsep ketuhanan atau metafisika ketuhanan Al-Kindi ini bukan berarti adalah antitesa daripada pandangan teologi ortodok ya, bukan. Tapi ini dia sendiri mengatakan ini pelengkap, melengkapi cara pandang ortodoksi terhadap Tuhan dalam Islam. Dilengkapi pakai apa itu? Nah, pakai yang uh, metode dan konsep yang dia ambil dari filsafat ya, terutama dari metafisika. Nah, bagaimana tahapannya untuk lebih uh, mendetail lagi tahapan yang ditempuh dalam uh, pandangan teologi Islam ortodoks dengan tahapan yang ditempuh dalam pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi. Jadi awal pengetahuannya tadi kalau yang ortodoks itu dari wahyu atau dari tradisi keagamaan ya, termasuk kalam itu tradisi keagamaan itu. Mukalam, Usuluddin, Aqaid ya, itu tradisi keagamaan. Fikih juga tradisi keagamaan. Ya, sumbernya adalah wahyu. Sementara kalau yang metafisika Al-Kindi dia berangkatnya dari analisis rasional tentang realitas, sama dengan yang tadi ya. Pengamatan awalnya kalau mengikuti Al-Quran maka Al-Quran sudah menyatakan bahwa Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad ya. Nah, kita menerima itu secara itikodi, secara imani. Tetapi kalau model Al-Kindi enggak, dia tidak bertolak dari yang diamati itu bukan teks wahyunya, tetapi yang diamati adalah realitas alam yang menjadi tanda-tanda keberadaan Tuhan itu ya. Nah, dunia ini penuh dengan realitas yang plural, ada perubahan di situ dan ada relasi kausalitas yang tidak bisa dinafikan ya. Sesuatu ada karena ada penyebabnya. Nah, sesuatu bisa menjadi penyebab untuk akibat berikutnya. Nah, bagaimana mekanisme kerja kausalitas itu? Adakah sesuatu yang menjadi penyebab utama dan seterusnya? Jadi pembahasan tentang Tuhan itu muncul dari mencermati realitas dunia yang plural itu. Itu pengamatan awalnya. Prinsip dasarnya kalau dalam teologi Islam ortodok tauhid ya. Tuhan itu esa dan tidak memiliki sekutu. Tetapi kalau dalam model metafisika ya tidak langsung kepada prinsip tauhid itu, tetapi dari pencermatan terhadap realitas yang plural, majemuk tadi itu, kita menghasilkan satu kaidah yang disebut dengan kaidah sebab kausalitas, tadi hukum kausalitas. Bahwa yang majemuk itu pasti tersusun dari sesuatu ya yang disebut sebagai sebab. Ada sebab yang menyebab yang menjadi apa faktor utama ya munculnya
kemajemukan dan seterusnya itu prinsip awalnya. Yang ortodoksi acuan utamanya adalah wahyu sudah Allah. Dari pencermatan terhadap kausalitas, kemudian kita menemukan, oh ternyata di situ ada prinsip kausalitas yang bekerja. Percepatan terhadap realitas dunia yang plural tadi ya, oh ternyata di situ ada prinsip kausalitas yang bekerja. Nah, prinsip kausalitas ini pada satu titik pasti akan ada yang disebut sebagai sebab pertama. Yang sebab pertama itu dia bukan lagi menjadi akibat dari sebab sebelumnya, tidak, tapi dia menjadi mula-mula ya, penyebab pertama. Nah, penyebab pertama itulah yang disebut oleh Al-Kindi sebagai Tuhan tadi. Jadi apa namanya, langkah argumentasinya kan berbeda ya. Kalau langkah argumentasi yang teolog ortodoks itu modelnya skriptural, kalau ini modelnya rasional. Kemudian realitas pertamanya kalau menurut ortodoksi adalah Allah yang Maha Esa. Tetapi kalau dalam bahasa metafisik, realitas pertama itu adalah yang benar-benar satu, yang tidak tersusun. Jadi misalnya kalau kita bicara yang esa itu yang mana sih? Ada satu manusia, misalnya contoh ya, satu manusia. Ini meskipun ini konsepnya lebih detail nanti di sesi berikutnya. Tapi kalau kita bicara what is oneness itu, apa itu satu? Kita katakan misalnya contohnya satu manusia. Ternyata ada seorang manusia ya. Ternyata yang kita sebut seorang manusia atau satu manusia itu sebenarnya bukan satu manusia, tapi satu manusia yang terdiri dari banyak unsur. Apa saja unsurnya? Ya, dalam tubuh manusia, dalam diri manusia itu ada unsur jasmani, rohani. Yang jasmani saja ada tangan, ada kaki, ya, ada liver, ada ginjal dan seterusnya itu. Jadi yang kita sebut sebagai satu manusia atau seorang manusia itu sebenarnya adalah perpaduan dari banyak unsur, kesatuan dari banyak unsur. Nah, pertanyaannya siapa yang atau apa yang memadukan atau menyatukan unsur-unsur dari manusia itu? Begitu juga kalau kita bicara soal kursi, misalnya contoh kursi, satu buah kursi, kita menyebutnya. Ya betul satu buah kursi, tetapi realitas kursi itu secara metafisik ini ya, realitas kursi itu adalah satu realitas yang tersusun dari banyak bagian. Apa saja bagiannya ya, ada kayunya, ya, ada pakunya, kemudian ada lemnya kadang-kadang ya, bagian dari kursi itu ada kakinya, ada senderannya dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, apakah masing-masing bagian itu tersusun begitu saja? Tidak, ada penyusunnya itu ya, ada yang menyusunnya itu. Kalau dalam kausalitas itu namanya kausa efisien. Itu ya. Jadi yang dicari di dalam atau yang dibahas di dalam metafisika teologis itu adalah realitas pertama tadi itu. Apa yang menjadi realitas pertama? Yang dia betul-betul sebagai satu kesatuan tidak tersusun dan seterusnya. Ini nanti kita dalami dalam konsepnya Al-Kindi. Kesimpulannya apa? Bagi teolog ortodok, Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta langit dan bumi. Tapi kalau dalam perspektif metafisik, Allah itu bukan hanya soal Tuhan, tapi Allah adalah sebab pertama yang benar-benar satu, yang benar-benar esa, ya, tidak tersusun dari bagian-bagian, tidak punya esensi, hanya keberadaan, ya, tidak memiliki sebab dan seterusnya. Jadi kesimpulannya kan disampaikan dalam bahasa yang berbeda, karena memang cara pandangnya berbeda. Oke, kemudian kalau kita bertolak dari perbedaan ini, maka lebih lanjut kita sebelum masuk kepada konsep-konsep kuncinya nanti, kita punya satu tesis utama tentang pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi ini. Apa bunyi tesisnya? Bahwa pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi ini coraknya integratif lah. Kalau kita sebut sekarang ya, integratif. Integratif itu dia memadukan ya antara pandangan teologis Islam atau prinsip-prinsip teologis Islam dengan warisan filsafat Yunani. Ada dua unsur warisan filsafat Yunani yang dia pakai. Pertama, unsur metode, yang kedua unsur konsep.
metode yang dia pakai itu metode dari Aristoteles, oke, kausalitas terutama ya, dari kausalitas itu, kemudian termasuk logikanya itu dari Aristoteles, kemudian konsep yang dia ambil dari Yunani itu berasal dari Neoplatonisme. Neoplatonisme ini aliran eh, pada periode Helenistik ya, di Mesir ya, mengacu kepada pandangan Plato, Aristoteles, Pitagoras dan seterusnya. Oke. Jadi kita bisa mengajukan sebuah tesis untuk pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi ini bahwa eh, pandangannya itu coraknya atau ciri utamanya adalah integratif atau pemaduan atau apa bahasa istilah yang lain ya yang senada dengan itu silakan saja dibuat. Tapi yang jelas di dalam pandangan metafisik Al-Kindi ini kita melihat bagaimana upaya dia memadukan metode-metode Yunani klasik terutama Aristotelian dengan konsep Yunani terutama Neoplatonik dengan prinsip teologis Islam. Agar apa? Agar metafisika yang klasik itu sesuai, selaras, seirama ya, tidak bertentangan dengan teologi Islam. Sebagaimana saya katakan tadi ya, pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi itu bukan antitesa terhadap teologi ortodok, tetapi dia pelengkap. Pelengkap di sini dia dilakukan dengan memadukannya dengan teologi Islam klasik. Dia menggunakan metode dan konsep yang telah dikenal dalam pandangan metafisika Yunani ya, konsep dari Neoplatonisme, Plotinus tentang Diwan, kemudian metode dari Aristoteles. Nanti di sesi berikutnya akan kita bahas secara lebih detail tentang konsep-konsep ini. Kemudian untuk apa itu? Untuk menegaskan prinsip tauhid dalam teologi Islam. Jadi ujung-ujungnya tujuannya sama ya, penegasan tauhid. Tetapi untuk menegaskan tauhid itu dia menempuh cara dan menempuh jalur yang berbeda dari teologi ortodok ya. Dia berusaha menjelaskan Tuhan secara rasional dengan memadukan tradisi filsafat Yunani, terutama gagasan dari Aristoteles dan Plotinus dengan pandangan teologi Islam. Itu tesis kita untuk ciri utama metafisika ketuhanan Al-Kindi. Jadi silakan nanti teman-teman bikin satu tulisan ya, tesisnya, tesis statementnya apa? Tesis statementnya tulisannya tentang pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi ya. Tesis statementnya adalah bahwa corak atau ciri utama dari metafisika Al-Kindi adalah integratif ya. Tinggal membangun argumennya setelah itu kan, ajukan saja data primer, data sekunder. Sudah jadi sebuah tulisan itu. Kalau mau diperluas lagi, ya, ternyata ciri utama yang muncul dari pandangan metafisika ketuhanan Al-Kindi ini juga menjadi ciri utama dalam pandangan umum atau pemikiran filsafat Al-Kindi secara umum ya, bukan hanya di metafisik. Dalam sesi yang lalu kita juga melihat problem legitimasi filsafat di dunia Islam itu diselesaikan dengan cara yang sama oleh Al-Kindi itu. Artinya dia konsisten di jalur bagaimana menyelaraskan filsafat Yunani yang dianggap aneh asing di dunia Islam dengan pandangan-pandangan keislaman yang asli ya, ulumuddin itu. Di situ ada konsistensi Al-Kindi dalam mensinergiskan antara filsafat dan agama. Salah satunya muncul di konsep-konsep ketuhanan dia ini. Ya. Dia tidak menolak teologi Islam klasik, tetapi dia mencoba menjelaskannya dalam bahasa filosofis Yunani yang lebih rasional. Ya, dia mencoba menunjukkan bahwa jika kita berpikir secara metafisik tentang sebab, tentang kesatuan, tentang eksistensi, keberadaan, maka kita akan sampai pada konsep ketuhanan yang sebenarnya selaras, bukan mirip, bukan sama, tapi selaras dengan pandangan teologi Islam ortodoks. Cuman jalur yang ditempuhnya itu berbeda ya, bukan jalur skriptural, tetapi jalur rasional filosofis. Itu ciri utama dari pandangan metafisika Kindi. Nah, kalau digambarkan, ini saya berikan gambar umum, ini saya suruh AI juga untuk gambar ini. Kalau saya nggak bisa gambar begini nih. Tapi kalau bahannya kita punya kan suruh
coba buatkan ilustrasi gambar yang menunjukkan apa perpaduan atau upaya integratif yang dilakukan oleh Al-Kindi dalam pandangan metafisika ketuhanan itu. Ada 3 unsur paling tidak ya. Pertama metode Aristotelian, yang kedua pemikiran Neoplatonik, yang ketiga teologi Islam. Nah, yang Aristoteles meliputi misalnya konsep sebab akibat, ya, eh, logika sebab akibat itu. Kemudian dari Neoplatonik diambil konsep tentang diwan, tentang yang esa. Kemudian sedikit tentang teori emanasi, meskipun nanti dia tidak sepenuhnya setuju dengan emanasi Neoplatonik itu ya. Yang dari teologi Islam diambil prinsip tauhid ya, keesaan. Jadi mensinergiskan 3 itu yang sama berdasarkan wahyu ilahi. Cuman dia menjelaskannya dalam satu konsepsi dia yang dia sebut sebagai penyebab pertama itu ya. Konsep khusus dari Al-Kindi itu sebab pertama. Di situ ada unsur Aristotelian, ada unsur Neoplatonik dan sekaligus unsur uh, prinsip tauhid dalam Islam. Itu ciri utama dari pandangan metafisika Al-Kindi. Oke, saya kira itu nanti di sesi berikutnya baru kita masuk kepada konsep-konsep kuncinya ya. Misalnya konsep kausalitas, konsep tentang Allah sebagai sebab penyebab pertama itu dan beberapa konsep yang lain. Oke, saya kira itu